warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kultum Ramadan Darul Arqam SD Muhammadiyah 8. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa bihi wa jundi wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kemuliaan bulan Ramadan pada tahun ini, di mana banyak sekali saudara-saudara seiman kita tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah, baik itu karena mereka meninggal dunia atau mungkin berhalangan untuk berpuasa pada tahun ini. Para pemirsa Kultum Ramadan SD Muhammadiyah 8 yang dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam, menunjuk kebenaran sehingga kita menjadi insanul kamil ketika kita mengikuti langkah-langkah beliau dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, Ramadan tidak terasa sudah mendekati pertengahan, di mana ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya Ramadan menuju pertengahan, Rasulullah memerintahkan, menyunahkan kepada umat Islam untuk meningkatkan amal ibadahnya, untuk meningkatkan amalan-amalan yang mulia di bulan Ramadan ini. Karena di dalam bulan Ramadan, terutama yang mulai memasuki pertengahan bulan Ramadan, umat Islam banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Menurut Dr. Haji Baidi, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah YIN Surakarta, dalam tayangan Tanya Ustadz di kanal YouTube tribunnews.com, menjelaskan Lailatul Qadar adalah satu malam yang mulia di bulan suci Ramadan. Baidu mengatakan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar yakni surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Pada intinya, melalui surat ini Allah memberitahukan bahwa di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mulia, yakni Lailatul Qadar. Kebaikan dan pahala yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah di waktu Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Jika dihitung 1000 bulan kurang lebih 84 tahun jelasnya. Umur rata-rata umat Nabi Muhammad adalah 63 tahun. Jadi ketika manusia umat Nabi Muhammad setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan
Hal tersebut ada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk umat Islam, yakni perintah untuk melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah, menjauhkan kehidupan duniawiyah, tidak memikirkan kehidupan duniawiyah, fokus untuk beribadah, namun tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban baginya untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarganya. Baginya untuk memenuhi Rasulullah dan kebutuhan keluarganya. Sabda, kencangkan ikat pinggang, jauhkan tempat tidur, jauhkan berbagai godaan dunia untuk menyambut Lailatul Qadar. Para ulama juga ada yang berpendapat tentang ciri atau tanda turunnya malam Lailatul Qadar. Dalam berbagai riwayat telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar terjadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terkait kepastian malam keberapa, rasanya para ulama pun belum dapat menyampaikan kapan pastinya. Tetapi di antara para ulama ada yang memberikan satu pendapat sebagai gambaran dan panduan, yakni apabila awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Atau jika awal Ramadan pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Namun ada pula yang mengatakan jika hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-23. Sebenarnya tidak ada penjelasan tegas dari agama tentang indikator terjadinya Lailatul Qadar. Namun menurut beberapa riwayat, sebagai indikator pada hari dan malam itu terjadi Lailatul Qadar adalah dapat dilihat atau dirasakan dari tanda-tanda alamiah. Artinya kondisi alam turunnya Lailatul Qadar maksudnya. Cuaca pada pagi atau malam hari turunnya Lailatul Qadar sangat tenang dan udara terasa segar. Di pagi hari sinar matahari cukup cerah, tidak panas. Oleh karena itu, ini tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Dr. Baidi pun mengungkapkan hal tersebut merupakan sebuah pendapat. Maka alangkah baiknya selama 10 hari terutama di malam-malam ganjil untuk menyongsong Lailatul Qadar, fokus untuk kita meraih kemuliaan 1000 bulan. Kemuliaan malam 1000 bulan. Hal tersebut karena manusia tidak tahu secara pasti turunnya Lailatul Qadar. Itu rahasia Allah SWT. Namun pada dasarnya siapa-siapa yang nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar telah disinkronkan oleh Allah, dan bagi mereka-mereka yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar juga harus sinkron dengan amalan-amalan ibadahnya, terutama di bulan suci Ramadan, mulai dari tanggal pertama sampai dengan tanggal terakhir. Sehingga tidak hanya fokus saja di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir untuk beribadah, namun di hari-hari yang lain mereka meninggalkan. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian serta pemirsa Kultum Ramadan SD Muhammadiyah 8. Keutamaan dari 1000 bulan ini patut kita usahakan dengan sekuat tenaga, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dan peningkatan-peningkatan amal ibadah, peningkatan-peningkatan kedekatan dan keimanan kepada Allah SWT, terutama di hari-hari dan tahun-tahun setelah kita melepas Ramadan tersebut. Para pemirsa, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.